welcome back to my channel Garuda Skrimo. Gue lagi ada di rooftop dari Library Perth, City of Perth, ya. And kali ini selamat datang kembali di channel Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang awam dengan gue dari Joe Silaban dari Western Australia. Hari ini gue akan membahas sedikit banyak sambungan dari video gue yang terakhir kali, ya. Melihat keoptimisan para pemain, suasana timnas yang di internal ini yang sangat katanya kondusif, itu cukup menarik karena mereka sangat optimis dan mereka tahu apa yang sedang dipertaruhkan saat ini untuk round 4 bulan depan di Australia, di Jeddah, ya, Saudi Arabia. Nah, itu satu hal yang kita mesti sadari bahwa mereka inilah inti yang akan bermain di lapangan. Mereka inilah yang akan berjuang habis-habisan. Posisi kita sebagai supporter adalah mendukung mereka. Nah, ini himbauan dari saya. Let's go positive, oke? Let's go for positive. Saya sangat menyesalkan banyaknya teriakan-teriakan Sintayong ketika Indonesia gagal Piala Asia U23 kemarin. Memang ya, Sintayong meninggalkan legacy yang cukup kita bilang cukup sangat berharga, bahkan sebagai peringkat 4 ya Piala Asia U23 edisi sebelumnya. Dan kali ini kita harus menggigit jari dan melihat Vietnam satu-satunya wakil yang akan bertarung di Piala Asia U23 tahun depan. Nah, tapi bagi saya satu hal begini, apakah gunanya kita harus berteriak Sintayong lagi? Dan saya tahu masih banyak netizen yang sangat ingin Sintayong kembali, yang mempertanyakan kenapa kita harus menukar pelatih. Dan saya mau tegaskan di sini dari info A1 yang juga saya dapatkan langsung, ya, atau mungkin A2 lah, ya, dari si A1 ini saya dapatkan, saya menjadi A2, bahwa Sintayong dipecat bukan karena dianggap tidak mampu melatih, tapi karena memang tidak menemukan kecocokan gaya kepemimpinan dan cara memanage tim nasional dengan PSSI. Itulah penyebab utama Sintayong itu dipecat. Bukan karena dia dianggap gagal menganggap tim. Memang ada riak-riak kecil di dalam tim. Ada beberapa pemain yang tidak cocok dan ada beberapa pemain yang tidak dia inginkan tapi dia harus terima. Ya, pemain naturalisasi yang dia tidak inginkan untuk dinaturalisasi tapi dia harus terima. Nah, itu ada, tapi sebenarnya intinya adalah bukan karena dia gagal membawa timnas Indonesia sampai saat itu, karena posisi Indonesia juga masih sangat baik saat itu, ya. Selepas kita menang 2-0 dari Arab Saudi di GBK, ya, itu membuat motivasi kita berlipat ganda dan menantikan laga melawan Australia. Saya masih ingat dengan confidence yang sangat tinggi, ya, keyakinan yang sangat tinggi. Nah, tapi setelah kita lihat, setelah kita menelaah gitu loh, ya, ketidakcocokan gaya kepemimpinan Sintayong yang memang saklek, tertutup dan sangat kaku, ya, dalam arti positif, ya. Saya nggak mengatakan itu satu negatif. Kaku dalam arti dia strict, itu mungkin kata-kata yang paling cocok, ya. Strict, jadi sangat disiplin luar biasa, dan dia tidak ingin mungkin kerja dia diganggu sama sekali gitu, ya, karena memang tanggung jawabnya besar. Membuat PSSI tidak nyaman bekerja bersama Sintayong, sehingga akhirnya harus diambil keputusan yang memang ya, saya mau bilang disayangkan sudah terjadi, ya. Jadi kita juga nggak tahu, kita memang tidak akan pernah tahu bagaimana laju Indonesia bersama Sintayong. Tapi kita juga bertanya-tanya saat ini bahwa laju itu mungkin saja lebih baik dibandingkan ketika sekarang ini. Tapi we'll never know, tidak ada yang tahu karena semua sudah terjadi. Dan mengharapkan Sintayong kembali itu adalah, mohon maaf, seperti pungut peringatan bulan. Karena apa? Karena PSSI yang memecat Sintayong dengan alasan tidak cocok. Saya pikir secara manajemen PSSI tidak mungkin meminta Sintayong kembali. Jadi bagi saya satu hal aja, kita semua yang paling penting fokusnya adalah ingin melihat Indonesia bermain di Piala Dunia. Di bawah pelatih siapapun, saya nggak peduli kalau saya, ya. Dan saya yakin semua rakyat Indonesia juga tidak peduli. Mau pelatihnya lah pelatih lokal, mau pelatihnya pelatih Patrick Kluivert, Pep Guardiola, Jose Mourinho, Jurgen Klopp sekalipun, ya, atau Sintayong, atau siapapun, ya.
Saya pikir yang utama adalah kita ingin melihat Indonesia bermain di Piala Dunia tahun depan. Jadi masih punya waktu sekitar berapa ini? 12 hari plus 8, 20 hari lagi ya. 20 hari lagi partai pertama melawan Arab Saudi di Jeddah. Mari kita sebarkan aura positif, optimisme yang bertanggung jawab ya. Bukan juga kita harus percaya bahwa tim kita adalah tim yang kuat. Kita percaya adalah tim kita yang akan berbuat banyak. Dan kita tahu bahwa dengan kabar terbaru Saudi Arabia menyewa pelatih bola-bola mati ya, khusus untuk bola-bola mati. Jika itu benar, menunjukkan betapa berbahayanya sebenarnya timnas Indonesia, sehingga harus dicari pelatih khusus untuk bisa membongkar pertahanan Indonesia sesuai dengan yang mereka pikir kelemahan-kelemahan kita. Tapi we never know, karena dengan pola 4-3-3 kemarin mereka akan bingung karena mereka berpikir mungkin kita akan main dengan 3-4-3. So itu depends on pola apa yang akan dimainkan nanti. Dengan pola yang berbeda, dengan sistem pertahanan yang berbeda, Indonesia akan, saya percaya, jauh tampil lebih baik dibandingkan sebelumnya. Mari kita sebarkan aura positif, kita sama-sama optimis, sama-sama dukung timnas. Jauhkan kata-kata negatif kalau bisa ya. Saya tahu kita nggak bisa tahan kadang-kadang, coba jauhkan kata-kata negatif itu. Bangun optimisme dan harapan kita. Dan dengan begitu saya juga percaya ridho dari yang di atas ya, bukan Rizky ridho aja, tapi ridho dari Allah yang Maha Kuasa bisa memberkati kita untuk mungkin saja kita menuju Piala Dunia lebih cepat di bulan Oktober ini, tanpa harus menunggu lama lagi sampai akhir bulan Maret atau bahkan 2030. So thank you so much teman-teman. Ini sebuah video himbauan. Saya menghargai setiap teman-teman yang berpendapat. Nggak masalah kalau nggak setuju, tapi yang paling penting adalah kita sama-sama mencintai timnas kita dan ingin melihat Indonesia main di Piala Dunia. Oke? Until next time, until the next video. Gue dari Rooftop City of Perth Library. Until next time.